Sore, di sana Aduh, sore terima atau kasih. malam? Selamat sore, Pak Ilham ya. Jujur ini surprise buat saya. Saya mampir di sini lalu diundang oleh Pak Pendeta Ya, yang Pak Ilham, selamat malam. Pak Ilham akhir-akhir itu, ini namanya ya, di dunia perdebatan banyak disenggol-senggol ya. itu dia. Makanya Iya. saya memang sengaja terbuka supaya ada yang mau tanya, kita saling tukar pikiran lah. Pak Ilham, boleh tahu dari mana? Alhamdulillah saya Muslim. Hormat. Iya. Siap. Jadi apa ya? Silakan Pak Ilham. Masukan atau apa ini yang mungkin Pak Pendeta harapkan saya sampaikan di sini? Masukan boleh, pertanyaan boleh. Silakan Pak. Oke. Terkadang kita memperdebatkan interpretasi-interpretasi kita pribadi terhadap teks-teks yang kita baca dari kitab kita masing-masing. Maka Ya, uh, untuk meluruskan interpretasi kita, ya butuh orang yang punya kompetensi. Kebetulan Pak Pendeta, saya uh, seorang ya debater atau bisa dibilang juga apologet ya. siap Pak. Sudah beberapa kawan dari Kristen yang berdiskusi, bahkan diskusinya agak keras. Kenaikan Yesus ke sorga itu melewati satu proses. Dia lahir, kemudian di 30 sekian tahun dia menderita, mati, bangkit, lalu naik ke sorga. Tapi kalau pandangan Islam sendiri bagaimana Pak? Mungkin mulai dengan apakah Yesus dan Isa yang kita sebut di Islam dan Kristen ini adalah orang yang sama dengan penggambaran yang berbeda atau orang yang berbeda Pak? Silakan. Kalau untuk uh, sosoknya, personalnya, itu saya meyakini orang yang sama, Pak Ya, Pendeta. Ya, ya, uh, secara proporsional, saya sebagai Muslim ya, menempatkan Nabi Isa secara proporsional di mana ya saya mohon maaf ya Pak tidak Pendeta apa-apa. Melato, Tidak apa-apa. ketika Tidak kita apa-apa. bertanya tentang keimanan Yahudi siapa itu Isa, maka di situ tidak ada ruang buat Isa ya. Ya maaf lah ya, ya Tidak apa-apa. Tidak uh, apa-apa. ya bagaimana ya, saya tidak bisa mewakili Yahudi tetapi bisa Tidak diverifikasi apa-apa. bahwa pribadi yang kita sebut Nabi Isa alaihissalam atau Yesus itu Ya, menurut pandangan Yahudi mungkin sebelah mata atau seperempat mata atau tidak dipandang sama sekali, itu betul. sudah diakui Pak ya, bisa diverifikasi. Sudah. Jadi, Ketika beralih ke Nasrani atau sekarang yang bertransformasi menjadi Kristen, itu bahkan dia menjadi satu Tuhan. personal Tuhan ya. Betul. Nah, di sini Muslim menempatkannya secara proporsional bahwa dia adalah utusan Allah, Nabiullah yang membawa risalah-risalah, yang membawa pengajaran-pengajaran, membawa kalam-kalam atau firman-firman Allah untuk disampaikan kepada umatnya. Dan menurut Ya, kami, secara proporsional kami sebagai Muslim menempatkan Nabi Isa sebagaimana kapasitasnya sebagai seorang utusan. ya. Mungkin itu juga ya yang ditulis dalam beberapa ayat Yohanes ya. Siap. Yohanes. Biasa yang dipakai oleh teman-teman Muslim, Yohanes 17 ayat 3. Ya, saya Salah tidak bisa satu. menyebut ayatnya, Pak Pendeta Melato Tidak apa-apa. lebih tahu itu. Tidak Cuman apa-apa. menurut saya secara proporsional saya sebagai Muslim dan pada umat Muslim menempatkan Nabi Isa alaihissalam di tempat yang proporsional sebagai utusan, sebagai Nabiullah yang membawa risalah-risalah atau pengajaran-pengajaran terhadap umatnya. Gitu, Ya, Pak Pendeta. ya. Dan Nabi Isa yang dipercayai oleh ini supaya karena Pak Ilham, menurut saya sekali lagi saya bersyukur Pak Ilham gabung dan Sebentar kita Pak Pendeta, saya follow dulu Pak Pendeta ya. Oke, silakan Pak. sudah Silakan. saya follow. Thank you. Uh, Pak Ilham, jadi di dalam ajaran Islam, bagaimana dengan peristiwa
Isa naik ke sorga. Kalau kami kan melewati tadi saya bilang penderitaan, kematian, kebangkitan lalu naik ke sorga. Kalau di apa namanya di Islam bagaimana? Saya pernah dengar samar-samar, tapi diskusi langsung seperti ini belum pernah, Pak. Jadi Oke. saya senang bisa dapat informasi dari Pak Ilham. Silakan. Ya, eh, saya mau. Kenapa tadi ini gambarnya agak Saya hilang tidak tadi? tahu. Oh, Tapi apa ini? udah kembali. Sinyal enggak? Udah ini udah bagus lagi ya suara ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Mungkin Eh, sinyal tadi. Gimana ya? Informasi itu kan kita cross check dengan koherensial ya, dengan kenyataan fakta di lapangan ya Pak Pendeta Melatok Ya, ya. Iya. ya. Eh, Kalau saya akan menyinggung Yesus atau Nabi Isa naik ke surga, itu secara fakta alam itu tidak didukung Pak. Pak Pendeta Melatok, maaf, saya harus terus terang Ya, ya, itu tidak didukung dengan fakta alam, tidak koherensi dengan hukum-hukum saintifika. Begitu Pak. ya, ya. Jadi dalam Islam Isa diangkat bukan terangkat sendiri, begitu Pak. Diangkat dalam terminologi, diangkat martabatnya Pak. Ketika Romawi dan Yahudi merendahkan, salib itu maaf Pak ya, itu Ya, merendahkan kenapa Pak? derajat manusia serendah-rendahnya, maaf ya Pak ya, saya harus bilang apa adanya Ya, ya. Nah, dalam nggak apa-apa. pengertiannya secara terminologi diangkat, menurut saya pribadi, di sini saya tidak mau berpolemik bahkan dengan saudara-saudara saya Islam, ini interpretasi saya pribadi. Ketika orang Oh, Yahudi, ya, ketika orang Yahudi merendahkan derajat Nabi Isa, maka di situ yang diangkat derajatnya Nabi Isa dengan mengatakan bahwa di Quran surah An-Nisa ya 157, wa ma ya, qataluhu wa ma salabuhu walakin syubihalahum. Maksudnya tidaklah Isa itu dibunuh, disalib, tetapi itu adalah peristiwa yang sampai saat ini pun masih ada perdebatan, pertentangan, atau peristiwa itu masih samar-samar atau diserupakan. Saya ya, mengambil pendapat bahwa yang diserupakan bukan wajah atau sosoknya, tetapi peristiwa itu sampai saat ini pun masih dipertanyakan apakah peristiwa penyalipan itu sosok seorang Nabi Isa ataukah sosok yang lain yang diceritakan sebagai Nabi Isa, itu pun masih samar-samar baik dari dalam kalangan Yahudi ataupun Nasrani sendiri. Begitu Pak Pendeta Melato. Jadi yang diangkat ya, itu Pak. ya seperti ginilah ya, terminologi mengangkat itu mungkin harus dipahami seperti nanti sebentar lagi nih Pak Prabowo akan mengangkat menteri. Ya bukan dalam artinya menterinya diangkat, tetapi yang diangkat itu adalah derajatnya, yang diangkat itu adalah jabatannya. Nah, di sini Ya, derajatnya Nabi Isa dipulihkan dengan satu informasi bahwa di dalam Al-Qur'an itu tidak disalib. Ia bukan sosok yang disalib, ia bukan sosok yang dihinakan seperti itu. Bahkan ya. kalau peristiwa aslinya itu kan maaf ya Pak Pendeta ya, saya harus minta maaf terus ya ini ya. Tidak Itu apa-apa kan Pak. Tidak apa-apa. tanpa busana sama sekali itu. Menurut Betul. saya tanpa busana sama sekali. Sebagaimana yang sudah terjadi sebelum-sebelumnya bahwa penyalipan itu amat sangat menghancurkan derajat dan martabat. Karena salib itu Siap, sendiri adalah kutub. Begitu Pak Pendeta. Jadi menurut betul. saya yang diangkat itu adalah derajat Nabi Isa dengan menyatakan bahwa ia tidak disalib. Seperti itu Pak Pendeta. Ya. Jadi kalau ini kan pendapat pribadi Pak Ilham ya. Ya dalam Islam ada dua pendapat. Satu pendapat seperti saya, yang kedua pendapat dia diangkat secara ragawi. Seperti itu Pak Pendeta. Secara ragawi itu diangkat gitu loh, Ya, diangkat ke ya. suatu tempat. Ya kalau saya sih, menurut saya tubuh kita tidak punya kapasitas untuk hidup di luar bumi. Tubuh kita Siap, siap, siap. nggak sesuai dengan fakta alam. Nanti kalau kita bawa ke apa ya, ke pemahaman tradisional bahwa Nabi Isa diangkat dengan raganya seperti itu. Kalau sudah saya jelaskan tadi, yang diangkat itu adalah apa derajat ya, derajatnya, Ya, Pak. Siap. dengan mengatakan bahwa Nabi Isa tidak disalib seperti itu. Oke, terima kasih Pak Ilham. Saya baru tahu nih
malam ini bahwa ada dua pandangan seputaran, khusus dalam Islam, seputaran istilah Nabi Isa diangkat. Saya baru tahu ada yang ragawi, ada yang derajat ya. Wow. Saya jujur, saya pikir selama ini, Pak Ilham, namanya kan saya kan dengar Islam juga kebanyakan sih sekarang tuh dari YouTube, Pak. Dari YouTube, dari TikTok, kadang-kadang kan lewat ya. Kita lihat, misalnya kalau saya pribadi kan ada juga ustadz-ustadz yang bagi saya asik gitu loh. Akhirnya kita tonton. Iya, iya. Lalu sejauh ini saya baru tahu dari Pak Ilham. Untung Pak Ilham beri kesempatan saya bertanya. Jadi saya bersyukur saya bisa bertanya. Selama ini saya pikir Nabi Isa dalam konteks Islam itu diangkat cuma satu pandangan aja. Ragawi. Lalu ada orang yang digantikan untuk disalibkan. Ternyata saya baru tahu yang pandangan yang satu ini lagi dari saudara Ilham. Ya, seperti itu Pak Pendeta. Keren, Pak. Oke. Memang Pak, itu pandangan Islam dan ya saya pribadi saya menghargai. Saya menghargai dan saya juga dapat pengetahuan baru seputaran itu. Kalau memang di dalam Kristen kami, Pak, kalau kami memang percaya bahwa seperti yang kami imani, Pak, mungkin Pak Ilham juga tahu ya, Iya, iya. yang Kristen percaya seperti apa, Pak ya. Jadi dia menderita, mati, bangkit, lalu dia bangkit itu bukan dengan tubuh biasa, Pak. Kalau di Kristen percaya ada namanya tubuh kemuliaan. Tubuh kemuliaan adalah tubuh yang ditingkatkan kualitasnya. Nah, tubuh itu juga, Pak Ilham, kalau dalam Kristen, tubuh itu juga yang menurut janji firman Allah, bahwa orang Kristen yang percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan, pada hari yang ditentukan, pada waktu Tuhan Yesus kembali menghakimi dunia, maka semua orang itu akan diberikan tubuh yang baru, Pak. Bagi yang percaya akan mendapatkan tubuh seperti tubuh Tuhan Yesus waktu dia bangkit. Yang saya bilang tubuh kemuliaan. Dan itu tubuh yang akan diangkat. Angkat seperti Yesus diangkat ke sorga. Atau menyongsong Yesus dalam perjumpaan, ada pertemuan di udara namanya. Memang kelihatan tidak masuk akal karena ajaran Kristen ini kami percaya bahwa bukannya tidak masuk akal tapi melampaui akal. Jadi apa yang kelihatan tidak masuk akal sebenarnya bukan tidak masuk akal tapi melampaui akal. Dan kemudian bagi orang yang tidak percaya kepada Yesus sebagai Tuhan, dia juga akan diberikan tubuh khusus, Pak. Dan itu untuk penyiksaan di neraka. Itu kalau dari Kristen demikian, Pak Ilham.